Indonesia hari ini resmi melaksanakan program vaksinasi nasional COVID-19. Dan orang pertama yang divaksin adalah Presiden Joko Widodo. Setelah itu diikuti oleh tokoh-tokoh lainnya. Vaksinasi nasional merupakan salah satu upaya dalam menangani pandemi COVID-19 dan menanggulangi tingginya angka positif di Indonesia. Namun masih banyak pertanyaan masyarakat, apakah benar vaksin COVID-19 yang digunakan oleh Indonesia ini aman dan halal? Untuk itu kita akan saksikan program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Saat ini saya bersama anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Anwar Hafid. Ya. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas. Sehat nih Pak? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Kita saat ini makin banyak juga nih Pak angka positif yang terus bertambah di Indonesia. Apakah Bapak melihat kebijakan PSBB atau protokol 3M ini sudah benar-benar dipatuhi oleh masyarakat? Iya, jadi kalau kita melihat tren kenaikan kasus infeksi COVID-19 ini semakin hari kan memang semakin meningkat. Kemudian angka kematian pun juga seperti itu meningkat. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita sudah lakukan selama ini boleh dikatakan belum menunjukkan hasil yang kita harapkan bersama. Nah, tentu ini ada hubungannya antara kebijakan dengan perilaku masyarakat. Itu sangat relevan tentunya. Kebijakannya mungkin yang masih perlu ada perbaikan, kemudian juga sikap masyarakat dalam rangka usaha bersama kita melakukan beberapa kegiatan seperti PSBB, kemudian sekarang PPKM lagi. Nah, tentu ini harus ada korelasi yang sinergitas antara kedua ini, antara kebijakan dan pola sikap masyarakat ini harus relevan. Tapi kan baru-baru ini juga pemerintah menerapkan PSBB Jawa Bali nih Pak, berarti dari Jawa sampai Bali. Ya. Apakah memang Bapak melihat ini efektif nanti untuk mengurangi angka positif COVID-19 di Indonesia? Saya kira kalau dari sisi kebijakan menurut saya itu sangat bagus. Yang persoalan itu implementasi dari kebijakan itu sendiri sebetulnya. Kalau saya melihat ini kita belum konsekuen, baik itu yang pelaksana maupun yang masyarakat kita di bawah. Nah Pak, hari ini kan pemerintah sudah melakukan beberapa upaya untuk mengendalikan COVID-19, terutama dari adanya program vaksinasi nasional COVID-19 yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo. Bapak melihat seperti apa Pak? Apakah memang ini adalah salah satu upaya untuk mengendalikan virus COVID-19 yang makin ganas di Indonesia? Iya, saya kira WHO pun juga, ya, dunia pun juga berharap vaksin ini jalan terakhir, ya, satu-satunya jalan untuk kita dapat bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Nah, kemarin kita semua tentu sangat bersyukur, bangga sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Presiden karena sudah melakukan itu, memberi contoh yang baik kepada seluruh masyarakat tentang pelaksanaan vaksinasi ini sendiri. Nah, tinggal tentu banyak hal yang harus kita lakukan ke depan supaya vaksin ini bisa berhasil. Karena kalau ini bisa gagal, ini pasti akan sangat berdampak yang buruk bagi kehidupan bangsa kita, baik dari sisi kesehatan, tentu dari sisi ekonomi yang paling. Tapi kemarin Pak, ada beberapa juga kelompok masyarakat dan juga anggota DPR yang bilang ini vaksinasi sama nih kayak kemarin penyakit-penyakit yang sebelumnya, polio dan lain-lain, ini akan menjadi bisnis baru. Ini Bapak melihat seperti apa? Iya, jadi begini, sebetulnya vaksin ini kan semua orang bersepakat bahwa vaksin ini bedalah vaksin polio, cacar dan sebagainya karena ini pandemi masalahnya. Jadi COVID ini kan pandemi, artinya secara menyeluruh. Jadi tidak spot-spot kejadiannya, tapi secara menyeluruh. Maka tentu vaksin inilah adalah harapan kita untuk bisa mengurangi itu. Nah, kalau misalnya
kalau saya menyoroti daripada vaksin yang terjadi vaksinasi kita di Indonesia, sebenarnya ini bermula dari awal yang saya kira komunikasi publik yang kurang bagus kalau menurut saya, yang belum tepat komunikasi publik yang dibangun oleh pemerintah. Contoh misalnya, rakyat semua tahu bahwa vaksin ini satu-satunya cara. Tapi ketika misalnya komunikasinya ketika masyarakat langsung tiba-tiba ada 1,2 juta datang di Indonesia, sementara uji klinis tahap ketiga masih berlangsung di Bandung, ini mulai curiga orang, ini ada apa nih? Nah, terus berita lagi hari ini perkembangan teknologi, bisa saja vaksin di Amerika, rakyat di kampung-kampung juga tahu. Nah, sehingga ketika datang yang ini, kok ini yang kita dikasih? Kenapa bukan yang seperti Pfizer yang bagus? Nah, ini kan kenapa? Karena masyarakat hari ini kan mencoba menyamakan ini vaksin dengan obat. Ada obat generik, ada obat paten. Nah, padahal sebenarnya kan khasiatnya hampir sama. Cuma kan masyarakat sudah terbiasa itu di mana-mana. Nah, ketika ini juga datang seperti pemikiran mereka. Ada vaksin paten, ada vaksin generik. Sinovac ini dianggap generik oleh masyarakat. Nah, itu kira-kira satu. Kemudian yang kedua, komunikasi sosialisasi sudah disebar kemana-mana. Rekomendasi dari Badan POM belum ada sampai hari ini, sampai saat itu. Nah, ketika kita tahu bahwa kenapa pemerintah melakukan itu, sebenarnya alasan pemerintah juga tepat. Ini sekarang kita lagi rebutan vaksin di dunia. Jadi apapun yang dilakukan yang penting vaksin ada dulu kan itu. Nah, pesan ini tidak sampai ke masyarakat, sehingga masyarakat sekarang jadi ada ya, ditambah lagi dengan hoax yang luar biasa, saya kira. Kita akan lanjutkan pada segmen yang sama. Oke. Tetap di program Parlemen Bicara Suara Wakil. Terima kasih. Ya pemirsa, masih bersama saya di program Parlemen Bicara Suara Wakil Rakyat. Pak, ini semakin menarik kita membahas soal vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Tadi Bapak bilang memang ada beberapa alasan kenapa Indonesia ini memilih vaksin Sinovac. Sebenarnya Komisi 9 ini sudah mengetahui belum sih Pak awalnya kenapa pemerintah ini menunjuk atau mengambil vaksin Sinovac untuk dilakukan vaksinasi ke masyarakat Indonesia. Sementara negara lain memakai vaksin yang lain seperti Pfizer dan lain-lainnya. Iya, jadi itu tadi komunikasi sejak awal ini yang tidak clear, tidak bagus, sehingga informasi yang sekarang disampaikan oleh pemerintah tidak sampai kepada masyarakat dan termasuk kepada kita. Nah, kenapa harus Sinovac misalnya? Kan pemerintah, Pak Menteri Kesehatan sudah sampaikan, kita ambil Sinovac karena yang tersedia itu. Yang banyak itu, Pak. Ya, itu yang paling tersedia lebih cepat. Nah, kemudian setelah itu pemerintah, Pak Menteri juga menyampaikan baru sekarang kita sudah mengusahakan supaya Pfizer, AstraZeneca dan sebagainya itu juga akan ada 5 vaksin yang akan digunakan dalam rangka vaksinasi di Indonesia ini. Nah, tapi yang paling cepat tersedia itu adalah Sinovac. Nah, itu berarti hanya cuma alasan karena ketersediaan Pak itu, Menteri menyatakan bahwa alasan itu dulu yang paling utama. Ya, soal kemudian keamanan yang kedua, dan kehalalannya? Kalau bicara soal aman dan halal, saya kira sudah selesai persoalannya. Karena kemarin kan Badan POM sudah mengeluarkan sertifikat bahwa ini aman. Nah, ini juga yang masih diragukan oleh masyarakat hari ini. Nah, tapi ini mungkin bagi saya melihat bahwa karena Presiden juga sudah melakukan contoh kemarin, kemudian hari ini juga semua tenaga kesehatan sudah mulai divaksin, saya kira ini waktu akan menjawab. Kalau misalnya dalam masa waktu 3-4 hari ke depan ini tidak ada kasus yang terjadi dari akibat vaksinasi kepada tenaga kesehatan, saya kira tidak ada alasan orang untuk mencurigai vaksin ini. Kemudian efikasinya tidak bisa kita lihat hari ini. Efikasinya mungkin kita akan lihat 6 bulan ke depan. Betul. Nah, kemudian juga Pak Menteri sudah sampaikan bahwa setelah ini ada beberapa jenis vaksin lain seperti Pfizer juga akan juga segera dilaksanakan. Jadi saya kira kalau urusan aman dan halal selesai. Karena siapa lagi yang kita mau percaya soal amannya kalau bukan dari Badan POM, kan begitu.
Siapa lagi yang kita mau percaya di Indonesia ini kalau bukan dari Majelis Ulama Indonesia. Tapi masih banyak yang masyarakat yang mungkin berpikiran angka dari 65 itu Pak, angka kemanjuran dari vaksinnya ini masih sangat diragukan, dan juga ada beberapa kelompok masyarakat yang menganggap bahwa memang sekarang tidak terdampak tapi nantinya akan berdampak kepada tubuh. Nah, itu bagaimana nanti DPR melakukan dan pemerintah melakukan meyakinkan masyarakat agar memang benar-benar ini aman untuk masyarakat vaksin ini. Ya, jadi itulah sebetulnya problem yang saya bilang, bahwa vaksin ini ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilannya. Betul. Yang pertama, faktor sosialisasi. Sejauh mana intens pemerintah melakukan sosialisasi, tentu dengan cara melibatkan para ahli yang bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman bagi kesehatan, bagi tubuh kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Itu yang pertama. Ini yang paling menentukan ini. Gimana usaha pemerintah untuk bisa meyakinkan itu. Kalau ini tidak bisa dilakukan, saya khawatir bahwa vaksinasi ini tidak mencapai target yang kita tentukan. Nah, yang kedua, faktor distribusi. Ini juga sangat menentukan. Distribusi ini bukan distribusi kotak suara. Pilkada itu pun juga biasa terlambat. Ini distribusi dengan sistem rantai dingin. Betul. Nah, rantai dingin ini kalau dari provinsi, dari pusat ke provinsi itu saya kira gampang. Dari provinsi ke kabupaten ini mulai ada hambatan. Dari kabupaten masuk ke kecamatan di puskesmas itu besar hambatannya. Dari puskesmas masuk di pustu itu lebih luar biasa. Kalau di kota nggak masalah Pak? Kalau di kota tidak ada masalah, tapi yang di daerah-daerah terpencil jauh ke sana gini. Nah, jadi distribusi yang paling menentukan. Kemudian yang ketiga, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kita di desa-desa itu kan hanya ada bidan, ada Ya. satu orang, sementara di aturannya itu kan harus ada 4 meja. Ada yang mendeteksi awal, kemudian yang kedua, ya ini cukup enggak tenaga kesehatan kita? Nah, ini 3 faktor ini sangat menentukan berhasil tidaknya. Kalau ini tidak sampai berhasil, saya kira Mas, nanti kita mungkin akan bicarakan apa dampak kalau ini tidak berhasil. Berarti 3 faktor ini yang menjadi prioritas utama DPR dan pemerintah untuk berhasil program vaksinasi ini. Kita harus capai, kalau di bawah 70% kita gagal. Nah, jadi harus 70% sesuai dengan amanah WHO. Jadi saya ulangi, sosialisasi ini yang paling menentukan. Kalau saya kasih poin ini 50%. Sosialisasinya menentukan. Bebannya 50%. 50% ini yang menentukan. Artinya bahkan saya bilang kemarin sama Pak Menteri, ini paling gampang nih, satu aja bahasa sama masyarakat paling cepat. Kalau Pak Menteri berani mengatakan kalau ada dampak kepada masyarakat soal vaksin ini, dampak kesehatan, maka saya bertanggung jawab. Saya akan tinggalkan jabatan saya atau saya bersedia. Wah, kalau itu baru hebat. Nah, itu. Jadi jaminan berarti Pak. Harus jaminan. Rakyat pasti dijamin oleh pejabat-pejabat kita Pak. Harus ada jaminan kalau mau cepat. Tapi kalau tidak, hadirkan para ahli. Karena kan saya lihat ada ID sudah mendukung. Berarti tidak ada alasan, karena masyarakat kita ini kan dengar dokter. Betul. Kalau dokter bilang suntik, kalau tidak. Nah, itu. Baik, kalau anggota DPR mah mau dibilang disuntik, tidak disuntik mah pengaruhnya kecil. Ya. Baik Pak, kita akan lanjutkan kepada segmen yang selanjutnya. Sembari kita jalan-jalan nih Pak, melihat suasana di DPR. Tetap di program Parlemen Bicara. Ya pemirsa, masih di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Saat ini saya sedang berada di gedung DPR, tepatnya di hutan kota nih ya. Sambil bincang-bincang kita menikmati suasana hutan kota Pak ya. Biar lebih sehat ya Pak ya. Kalau di ruangan terus kita takut. Benar. Kita jaga-jaga, jadi harus ada udara segar Pak. Bagus lah kalau lebih bagus di outdoor Pak ya? Ya, saat ini Pak ya, ngobrol-ngobrol ya, gini ya. Itu yang lebih. Jadi kita lanjutkan Pak soal vaksinasi nih Pak. Ini ada yang menarik statement dari Pak Wamen Pak Menkumham bahwa ketika beberapa masyarakat yang menolak atau tidak mau divaksinasi, ini akan diberikan sanksi atau bahkan bisa dipidana. Nah, kalau menurut Bapak sebagai anggota Komisi 9, apakah ini merupakan hal yang tepat agar masyarakat ini mau ikut vaksin? Jadi begini.
Kalau saya melihat ini timingnya yang tidak tepat. Waktunya yang tidak tepat. Masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang kita tahu betul bahwa mereka sepanjang pemimpinnya melakukan itu, kemudian diberikan penjelasan yang masuk di akal, masyarakat Indonesia ini masyarakat yang masih patuh begitu kepada, apalagi itu kalau untuk kepentingannya sendiri. Nah, jadi kalau saya bilang tadi, kenapa sosialisasi itu penting? Sosialisasi ini tidak perlu masyarakat itu diancam-ancam dengan aturan seperti itu. Ini kan juga sebenarnya dua hal yang saya bilang tadi, yang penyebab utama kenapa penanganan COVID di Indonesia ini belum maksimal. Yang pertama itu faktor komunikasi publik yang tidak bagus. Yang kedua, koordinasi antar lembaga ini yang tidak bagus. Coba kemarin saja Pak Menteri sudah bilang kita lakukan sosialisasi. Tapi dari Kemenkumham langsung ngancam orang. Betul. Nah, ini nggak sinkron. Ya, nggak sinkron. Harusnya satu bahasa dong. Pak Presiden malah sudah sampaikan ya, kita sosialisasikan, tapi yang lain, nah ini. Jadi kalau saya yang pertama bahwa sangat tidak setuju dengan adanya ancaman-ancaman mengancam rakyat. Karena ini kan masih lama prosesnya. Betul. Vaksinasi ini bisa 1 tahun lebih. Nah, katakanlah misalnya, sekarang baru nakes. Ketika nakes ini nanti selesai divaksin dan tidak ada masalah, saya hakul yakin rakyat akan berbondong-bondong datang minta divaksin. Berarti yang paling penting itu sebenarnya edukasi Pak ya terhadap masyarakat. Edukasi, ya, sosialisasinya tadi itu yang paling penting. Nggak perlu ditakut-takutin. Jangan, nggak boleh lah. Masyarakat kita hari ini bukan zamannya lagi mau ditakut-takutin seperti itu. Mereka dengan ancaman. Coba kalau bagaimana kalau masyarakat langsung bilang, ayo penjara kami atau kami denda. Coba gimana? Kan target kita bukan persoalan orang mau divaksin. Target kita adalah bagaimana kita mencapai 70% itu, karena kita ingin COVID di Indonesia ini hilang. Salah satu caranya itu adalah membuat kekebalan di masing-masing orang di Indonesia ini. Nah, jadi tugas kita adalah bagaimana orang divaksin. Nah, cara memvaksinnya itu yang sudah, saya kira tahapannya sudah bagus. Tenaga kesehatan semua. Nanti seiring tanpa perlu misalnya orang banyak bicara, tenaga kesehatannya sehat-sehat saja dalam jangka waktu 1 minggu, 2 minggu ke depan ini, saya kira masyarakat akan terbuka pikiran, oh ya, berarti Sinovac ini bagus. Nah, apalagi Pak Menteri bilang bukan cuma Sinovac, sebentar lagi ada Pfizer, sebentar lagi ada Sinopharm. Jadi saya kira tidak ada alasan. Nah, DPR sendiri akan melakukan upaya apa nih Pak ke depan agar memang masyarakat ini lebih yakin? Yang pertama itu saya kira kalau kita di DPR, kita berharap bahwa ya sebagai wakil rakyat ya, setelah melihat ini sudah ada rekomendasi Badan POM kemudian halal, ya kita jadi contoh bagi masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, tentu yang paling penting adalah mengawasi ini, yang paling penting mengawasi. Yang kedua, dalam pelaksanaan ini ya tentu kita juga berharap ada transparansi pemerintah di sini dalam upaya pengadaan vaksin ini. Karena ini anggarannya bukan kecil. Informasi terakhir saya dengar 70 triliun. Betul. Nah, ini kan uang besar. Nah, kalau tidak sampai 70 triliun ini tidak berhasil menurunkan angka infeksi COVID di Indonesia, saya kira ini kerugian negara yang sangat besar. Nah, ini tugasnya DPR melakukan pengawasan itu. Berarti anggota DPR siap divaksin, Pak? Anggota DPR, saya secara pribadi siap divaksin. Seluruhnya, Pak? Ya, kita tidak tahu kan masing-masing pribadi itu kalau... Tapi Bapak pribadi memang secara sudah siap? Pribadi saya siap, karena kenapa? Karena itu tadi, saya sudah yakin ada Sinovac, sudah ada vaksin, sudah ada Badan POM memberikan, kemudian uji coba juga sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia ini. Nah, harapan Bapak kepada pemerintah terkait program vaksinasi ini apa, Pak? Jadi harapan saya kepada pemerintah, saya kira yang pertama, satu, sosialisasi harus masif dilakukan ya, agar tercapai target yang sudah ditentukan. Yang kedua, distribusi ini jangan hanya melihat Indonesia ini di Pulau Jawa ya, tapi lihatlah Indonesia ini sebagai satu daratan yang besar, sampai yang sampai distribusi. Yang ketiga, petugas kita ini dalam rangka vaksin, karena ini vaksin ini bukan seperti polio dan sebagainya, karena ini memvaksin orang dalam keadaan APD. Jadi saran saya supaya
Kementerian Kesehatan memberi perhatian khusus kepada petugas vaksin. Kalau perlu insentifnya kasih besar-besar, tuh, supaya mereka juga semangat. Kalau petugas vaksinnya loyo, gimana mau berhasil ini vaksinasi? Oke Pak, terakhir mungkin ajakan kepada masyarakat agar memang kita tidak takut divaksin dan juga tetap mematuhi protokol 3M. Iya, jadi saya mengajak kepada masyarakat Indonesia, mari kita bersama-sama untuk memikirkan satu hal, bahwa COVID-19 ini hanya bisa kita lawan kalau kita bersatu. Tidak mungkin COVID ini akan kita selesaikan dengan cara orang per orang, kelompok per kelompok melakukan usaha. Ini harus satu kesatuan. Nah, sekarang ini kita dalam rangka melawan COVID-19 dengan tahapan, dengan vaksinasi hari ini. Maka apalagi yang kita tunggu? Vaksin yang disediakan oleh pemerintah sementara berproses, maksudnya sementara tersedia sekarang 1,2 juta sudah tersedia, kemudian Pfizer juga sementara diusahakan, vaksin lain juga sementara diusahakan, maka mari semua kita mengedepankan rasa persatuan kita untuk kita sama-sama mengupayakan diri kita mendapatkan kekebalan dengan cara divaksin. Dengan cara itulah insya Allah kita akan bisa memerangi COVID-19 ini dan kita bisa kembali hidup normal. Hidup normal tidak ada PSBB, hidup normal tidak ada PPKM, hidup normal tidak ada surat-surat keterangan ketika kita bepergian. Sehingga dengan demikian insya Allah COVID-19 hilang dari Indonesia, ekonomi kita akan tumbuh kembali. Saya kira itu harapan saya, terima kasih. Salam sehat selalu buat seluruh warga masyarakat Indonesia yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah pemirsa perbincangan saya dengan Bapak Anwar Hafiz dari fraksi Partai Demokrat tentang bagaimana program vaksinasi nasional. Memang ada beberapa hal yang ditekankan bagaimana vaksinasi ini nantinya efektif berjalan di Indonesia. Yang pertama, bagaimana meningkatkan sosialisasi edukasi terhadap masyarakat tentang keamanan dan kehalalan vaksin. Jadi masyarakat tidak perlu takut lagi divaksin, bahwa pemerintah sudah menyiapkan benar-benar vaksin yang aman. Dan yang kedua, bagaimana distribusi itu merata ke seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya daerah perkotaan, tetapi juga wilayah pedesaan, bahkan sampai pelosok-pelosok terluar itu juga tersedia oleh vaksin. Dan yang ketiga adalah bagaimana soal pemerataan dari tenaga kesehatan. Itulah pembincangan. Tetap saksikan program Parlemen Bicara Suara Wakil Rakyat di segmen yang selanjutnya. Terima kasih Pak Anwar Hafiz. Jadi kita siap divaksin ya Pak ya? Siap. Dan Alhamdulillah. tetap mematuhi protokol corona, kesehatan 3M. Protokol Walaupun kesehatan. udah divaksin tetap harus menggunakan 3M, ya, memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. siap divaksin. Ya. Siap divaksin. Terima kasih Pak Anwar.